Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Eko Surono Kandi, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Dengan tujuan pembelajaran, calon guru penggerak mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Penugasan pada koneksi antar materi kali ini adalah 1. Membuat kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana bisa mengimplementasikan di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. 2. Menjelaskan dan memberi contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. 3. Memberikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul yang lainnya yang didapat sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang keempat, menceritakan bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri setelah mengikuti proses pembelajaran modul ini. Pertanyaan pemantik yang pertama, membuat kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan implementasinya di sekolah. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi dan berkolaborasi sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan dinamis. Faktor biotik antara lain kepala sekolah, guru, staf, pegawai, murid, pengawas, orang tua. Faktor abiotik antara lain gedung, ruangan, sarana prasarana, lingkungan alam. Sumber daya atau aset atau modal atau kekuatan jika dikelola dengan tepat, akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya, yaitu 1. Pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang belum berfungsi dengan baik. Pendekatan kedua adalah pendekatan berbasis kekuatan aset. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada apa yang sudah ada dan berjalan dengan baik, yang menjadi potensi atau kekuatan yang positif. Green and Haynes pada tahun 2010 menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan kekurangan dengan pendekatan berbasis aset. Pendekatan berbasis kekurangan mengidentifikasi kekurangan, fokus pada masalah, fokus pada mencari bantuan, merancang program untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan atau tagihan. Sedangkan pendekatan berbasis kekuatan adalah fokus pada aset yang dimiliki, merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, berpikir tentang kekuatan untuk mencapai kesuksesan, dan melaksanakan rencana sesuai program. Pendekatan ABCD, Asset Based Community Development. Asset Based Community Development atau ABCD atau bisa kita artikan sebagai pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA, menekankan dan mendorong sekolah menjadi suatu komunitas untuk memetakan dan memberdayakan aset atau potensi atau kekuatan yang dimiliki lebih berdaya guna dan bermanfaat maksimal. Pemimpin pengelolaan sumber daya harus mampu menjadikan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi lebih bermanfaat dan memaksimalkan secara positif untuk menunjang proses pembelajaran. Ada 7 aset atau modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal politik, modal lingkungan atau alam, modal agama dan budaya, dan modal finansial. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah hubungan antara pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Dari beberapa sumber daya yang ada di sekolah tentunya memiliki kontribusi dan hubungan dalam membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas
jika dikelola dengan tepat. Modal manusia, guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid akan mendorong tumbuh kembang murid untuk menggali potensi dirinya sendiri. Modal fisik, sarana dan prasarana yang memadai akan menjadi penunjang proses pembelajaran menjadi efektif. Modal sosial, hubungan yang baik dengan lembaga lain di sekitar sekolah dapat menjadi penunjang, seperti hubungan dengan KKG, puskesmas, pasar, dan lain-lain. Modal politik, kekuatan seorang kepala sekolah juga merupakan sebuah kekuatan politik dalam menentukan kebijakan sekolah. Modal lingkungan atau alam, lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan dapat membuat murid nyaman belajar. Alam juga dapat dimanfaatkan untuk media dan sarana pembelajaran. Modal agama dan budaya, kekuatan religius juga mempengaruhi karakter murid. Kebiasaan salam, senyum, sapa, kebiasaan berdoa akan membentuk karakter anak yang sesuai profil pelajar Pancasila. Yang terakhir adalah modal finansial. Tidak bisa dipungkiri, kekuatan finansial sangat berpengaruh terhadap proses keberlangsungan sebuah lembaga sekolah, seperti pengadaan media belajar maupun penunjang lainnya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, hubungan materi modul 3.2 dengan modul sebelumnya. Keterkaitan antar materi. Pada modul 3.2, guru harus cerdas dalam menggali dan mengelola sumber daya atau kemampuan muridnya sebagai modal manusia dengan menyesuaikan dengan kodrat anak agar proses pembelajaran berjalan dengan nyaman dan menyenangkan. Kaitannya dengan modul 1.1 adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.2. Pada modul 3.2, guru harus memiliki kemampuan untuk memetakan dan mengelola sumber daya atau aset agar tepat guna dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada modul 1.2, pada nilai guru penggerak, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran untuk mewujudkan kepemimpinan murid. Keterkaitan antara modul 3.2 dengan modul 1.3. Pada modul 3.2, guru harus mampu mengidentifikasi potensi dan kekuatan yang dimiliki setiap murid untuk dapat memaksimalkan dan mencapai prakarsa perubahan. Itu merupakan modal atau aset manusia. Pada modul 1.3, visi guru penggerak, merancang visi yang berpihak pada murid serta merancang prakarsa perubahan dengan inquiry apresiatif atau bagja. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 1.4. Pada modul 3.2, guru perlu memetakan dan memahami aset untuk dapat mendorong terciptanya budaya positif di sekolah. Guru yang juga sebagai modal manusia bisa menjadi teladan untuk murid-muridnya di sekolah. Pada modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif di kelas maupun di sekolah perlu diciptakan dan dikembangkan untuk dapat mendukung pembentukan karakter murid sesuai profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara materi modul 3.2 dengan modul 2.1 dan 2.2. Pada modul 3.2, pemetaan dan pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Penciptaan keragaman pembelajaran dan pengelolaan sosial emosional diperlukan dalam proses pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Pada modul 2.1 dan 2.2, diferensiasi. Melalui diferensiasi, guru melakukan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Yang kedua, KSE. Melalui kompetensi sosial dan emosional, guru dan murid menjadi pendukung dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 2.3. Pada modul 3.2, coaching diperlukan dalam pemetaan, menggali, dan menemukanali potensi anak untuk dapat dikembangkan sesuai kebutuhan anak. Pada modul 2.3, coaching diperlukan dalam peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan melalui pembekalan kemampuan memecahkan masalah dengan mengoptimalkan potensi diri. Keterkaitan antara modul 3.2 dengan modul 3.1. Pada modul 3.2, perlu keputusan yang bertanggung jawab dalam memetakan dan mengelola sumber daya agar sesuai norma dan sesuai aturan yang berlaku agar keputusan yang diambil tetap berpihak pada murid. Pada modul 3.1, pengambilan keputusan.
Pengambilan keputusan melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Pertanyaan pemantik yang keempat, pemikiran yang berubah setelah mengikuti proses pembelajaran modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2, dalam berkegiatan saya sering berfokus pada kekurangan. Bagaimana memenuhi tuntutan dan tagihan tanpa melihat potensi atau aset atau kekuatan yang sudah dimiliki. Sesudah mempelajari modul ini, banyak perubahan yang terjadi, antara lain mindset atau pola pikir yang lebih mengedepankan pemaksimalan sumber daya atau kekuatan yang sudah dimiliki. Karena ternyata cara pandang seperti ini jauh lebih efektif karena berfokus pada memaksimalkan potensi yang sudah ada. Demikian tugas koneksi antar materi modul 3.2 dari saya. Terima kasih, salam guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.